Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya Riza Fatmi di channel saya. Dan kali ini saya akan menampilkan cara membuat bakso ikan atau cilok. Teman penasaran apa bahannya dan cara membuatnya? Selamat menonton. Tapi sebelum menonton, silahkan klik subscribe. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe. Selamat menonton. Teman-teman, inilah bahan untuk membuat bakso ikan atau cilok, yaitu 400 gram tepung terigu protein sedang, 500 gram tepung tapioka, 20 gram garam, 20 gram gula, 10 gram merica bubuk, 1 sendok makan baking powder, 2 bungkus kaldu bubuk, 4 sendok makan atau 6 sendok makan bawang goreng, 11 siung bawang putih yang sudah digoreng, 1 buah bawang bombay yang sudah digoreng, 5 batang daun bawang, 2 tangkai seledri, dan 2 gelas air panas. Satu kilogram daging ikan barakuda, 4 butir telur, 200 gram santan kara, 4 sendok makan margarin dingin. Nah, pertama kali kita rebus air 3 gelas, teman-teman. Karena airnya nanti akan menyusut, teman-teman. Setelah mendidih, kita masukkan tulang ikan barakuda, supaya nanti kita dapat kaldunya ya, teman-teman. Nah, sementara itu kita masukkan 400 gram tepung terigu protein sedang, 10 gram merica bubuk, 20 gram gula, 20 gram garam, dan 1 sendok makan baking powder. Kemudian kita masukkan 2 bungkus kaldu bubuk, setelah itu kita masukkan 11 siung bawang putih yang sudah halus dan sudah digoreng ya, teman-teman. Kemudian saya masukkan 1 bawang bombay yang sudah saya cincang kemudian saya goreng. Dan kemudian saya masukkan 6 sendok makan bawang goreng. Jadi tujuannya untuk menghilangkan rasa amis dari ikan ya, teman-teman. Kemudian saya masukkan 5 batang daun bawang yang sudah saya iris. Selanjutnya 2 tangkai seledri yang sudah saya iris. Nah, lihat teman-teman, airnya sudah mendidih. Sebelumnya kita matikan kompor dan kita saring dulu air kaldunya, teman-teman. Nah, yang kita pakai hanya 2 gelas ya, teman-teman. Setelah saya saring airnya, saya masukkan ke dalam gelas. Kemudian saya masukkan air secara bertahap ke dalam adonan. Kemudian
saya aduk-aduk. Kemudian saya tambahkan lagi 1 gelas air. Ini air kaldu yang sudah tadi yang mendidih tadi ya teman-teman, masih dalam keadaan panas. Kemudian adonan kita aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah bahan tercampur merata, nah kita sisihkan teman-teman, dan kita ambil sebuah wadah yang bersih. Kemudian kita masukkan 500 gram daging ikan. Kemudian kita masukkan 2 butir telur utuh. Kemudian saya tambahkan 2 kuning telur lagi. Kemudian saya masukkan 4 sendok makan margarin dingin. Kemudian 200 ml santan kara yang sudah saya simpan di freezer. Selanjutnya kita mixer semua bahan agar tercampur merata. Jadi untuk meringankan kerja kita bisa pakai mixer ya teman-teman. Dan agar bahan lebih bisa tercampur secara merata. Ini sekitar 7 menitan ya teman-teman. Setelah semua bahan tercampur merata, saya matikan mixernya. Kemudian saya campurkan bahan A dengan bahan B. Yaitu daging ikan yang sudah saya mixer, saya campurkan dengan bahan tepung ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan sebuah sendok dan tekniknya aduk lipat ke atas seperti ini ya teman-teman, agar semua bahan tercampur merata. Kemudian saya didihkan air ya teman-teman, dan saya tambahkan minyak goreng. Bekas saya tadi menggoreng bawang tadi ya teman-teman, agar bakso ikannya tidak lengket. Kemudian saya tambahkan 500 gram tepung tapioka secara bertahap. Kemudian saya aduk-aduk supaya semua bahan tercampur merata. Nah, tekniknya seperti ini ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan lagi tepung tapioka sebagiannya lagi. Kemudian saya aduk-aduk. Nah, ini tepung tapioka yang terakhir. Kemudian saya aduk kembali supaya bahan ikan dan tepung tadi tercampur secara merata. Nah, sekarang saya menggunakan tangan, tapi tangan saya udah bersih ya teman-teman.
Jadi yang dari bawah kita bawa ke atas ya teman-teman, sambil wadahnya kita putar-putar seperti ini. Jadi nggak usah sampai sangat kalis ya teman-teman, cukup seperti ini aja supaya hasilnya bakso ikan tidak keras teman-teman. Setelah semua bahan tercampur merata, nah selanjutnya teman-teman, nah kita tes dulu teman-teman. Setelah bisa dicetak seperti ini, nah berarti adonan sudah cukup kalis. Nah ini buktinya ya teman-teman. Setelah air mendidih, terlebih dahulu kompornya kita matikan. Kemudian kita cetak adonan bakso ikan dengan menggunakan tangan seperti ini ya teman-teman, dan sebuah sendok. Nanti kalau sendoknya lengket bisa dikasih minyak goreng lagi ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa apinya kita matikan? Agar bakso ikannya atau cilok matangnya nanti serentak ya teman-teman. Nah, nanti bakso ikannya ini jangan terlalu penuh ya teman-teman. Kira-kira sepertiga itu sudah cukup ya teman-teman, supaya ada tempat bagi bakso ikannya untuk nanti supaya tidak lengket ya teman-teman. Nah, perhatikan cara saya mencetak bakso ikannya teman-teman. Kita menggunakan jempol dan kepalan tangan ya teman-teman, seperti ini. Kemudian kita nyalakan api kompor dan kita tunggu sampai bakso ikannya naik seperti ini ya teman-teman. Dan setelah mendidih, sudah bisa gerak-gerak gitu baksonya, kemudian kita tiriskan teman-teman. Dan saya memakai sapu tangan nih teman-teman, biar tidak mengandung air ya teman-teman baksonya ya teman-teman. Jadi lama kita merebus itu 10 menit teman-teman ya, sejak dihitung dari adonan baksonya masuk ke air. Nah inilah hasilnya teman-teman dari 1 kilo daging. Inilah bakso ikan atau cilok teman-teman. Teman-teman, inilah hasilnya, yaitu bisa kita katakan bakso ikan atau cilok. Nah, jadi bahannya sama dengan tempe ya teman-teman. Ini bisa kita goreng selanjutnya atau kita makan seperti ini dengan cuko. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya ini. Silahkan di-share biar yang lain merasakan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.